Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Cahyadi Mardika. Saya dari Prodi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknologi Industri, Fakultas Teknik dan Kejuruan di Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan nomor NIM 21050311005. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas dari workshop operator teknik, yang dimana di sini saya akan merangkai power amplifier dan digunakan untuk karaoke. Baik, dalam video karaoke di sini saya akan menampilkannya pertama dan perakitannya di video yang kedua. Baik, langsung saja ke videonya. Cek tes tes cek. Cek tes cek lo cek tes tes. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan merakit power amplifier, yang dimana di sini saya sudah memiliki modul-modul dan komponen-komponen dari atau untuk membuat power amplifier ini. Yang dimana di sini saya sudah memiliki modul yang pertama, yaitu power amplifiernya. Seperti ini ya bentuknya. Ini power amplifier mono 200 watt. Bisa dilihat di sini 200 watt. Ini saya beli di toko elektronik. Fungsi dari modul ini yaitu berfungsi untuk memperkuat daya ya. Seperti ini. Dan selanjutnya di sini saya sudah memiliki juga potensio sebagai penguat frekuensi tinggi atau rendah ya. Di sini saya sudah menyambungkan tadi ground untuk body di potensio. Dan berikutnya di sini ada preamp ya, teman-teman. Preamp seperti ini bentukannya, sebagai penguat tegangan atau penguat amplitudo untuk mic ya, teman-teman. Ini soket untuk micnya, ini gabungan dari preampnya. Dan di sini juga saya sudah membeli MP3 Bluetooth ya, teman-teman, seperti ini bentukannya, untuk menyambungkan atau mengonekkan ke HP ini. Ini konek ke HP, ini masuk ke tone control. Dan ada komponen seperti diode ya, teman-teman. Di sini saya dapat copotan dari tetangga saya memiliki barang elektronik yang tidak terpakai. Saya ambil diodenya ya, seperti ini diodenya, 80 volt 10.000 mikrofarad ya, teman-teman, seperti ini. Dan di sini juga ada
trafo. Ini sangat penting ya teman-teman, trafo untuk penurun tegangan dari 220 AC volt menjadi 12 AC volt dan 18, 25 dan 32 seperti ini ya. Ini juga ada komponen diode teman-teman. Di sini saya tidak bisa cabut karena sudah dilem menyatu dengan gininya, trafonya. Ada diode ini, diode kiprok 5 ampere, diode kiprok. Dan selanjutnya di sini juga ada kipas ya. Ini komponen copotan juga, copotan. Ini kipas ini berfungsi untuk mendinginkan ya teman-teman, mendinginkan di sini ya penguat akhirnya atau transistor penguat akhir. Posisinya seperti ini untuk mendinginkannya agar tidak terlalu panas. Baik, lanjut ke perakitannya. Baik, sekarang saya akan melakukan perakitan dari power amplifier ini. Tapi sebelum merakit, saya akan memindahkan terlebih dahulu komponen-komponen ini ya teman-teman. Memindahkan terlebih dahulu biar mejanya mendapatkan posisi yang bagus ya untuk menyolder. Di sini yang pertama saya akan membuat yaitu membuat power supply untuk menyuplai power amplifiernya. Di sini saya akan menggunakannya teman-teman. Sini tidak terlihat 12 voltnya, tidak terlihat ya di kamera ya. Di sini saya akan menggunakan 18 volt saja. Nah, sini saya menggunakan 18 volt terlebih dahulu untuk menyuplai power amplifiernya. Nah, di sini pada bagian diodenya sudah tersambung ya teman-teman. Sudah tersambung pada kaki ini dan ini. Kaki ini pada diode ini tidak, atau boleh saja misalnya ini hubungkan ke sini ke 18 ini, dan yang ini bisa dihubungkan ke 18 ini. Tapi saya hubungkan seperti ini juga boleh ya teman-teman. Tapi pada saat pemasangannya, nah pada saat pemasangan dari diode ke elko nya, ini tidak boleh yang ini kaki plus dan minnya, apakah bisa terlihat? Bisa. Plus dan minnya tidak boleh tertukar ya, yang masuk ke elko. Ini diode sebagai penyearah ya teman-teman, sebagai penyearah ya. Ini tidak boleh tertukar ya masuk ke elko-nya. Tapi yang kaki sebelah sini dan sini boleh ya, boleh boleh dari sini ngambil ke sini, boleh dari sini ngambil ke sini. Ini sudah seperti ini ya teman-teman perakitannya. Ini sudah langsung, saya tidak copot tadi biar terlihat. Nah, sekarang saya lanjut untuk menyambungkannya ke elko ya teman. Nah, dari elko-nya di sini tadi dari copotan yang saya ambil ya teman-teman, di sini diodenya elko-nya di seri, elko ya teman-teman. Tadi salah saya ucap. Di sini elko-nya di seri seperti ini ya teman-teman. Negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, yang ini negatifnya dihubungkan ke kaki positif dari elko yang satunya. Ini ya. Negatif, positif. Nah, jadi dari diode di sini, dari diode kiproknya masuk ke plus, dari diode kiproknya masuk ke plus sini ya teman-teman, ke plus dari elko yang sebelah kanan ya ini, dan yang minnya masuk ke min dari elko. Nah, yang tengahnya ini apa? Nah,
yang tengahnya ini adalah CT ya teman-teman, CT dari trafo masuk ke sini. Baik, lanjut saya akan melakukan penyolderan ya teman-teman. Jadi penyolderan di sini saya sudah memiliki kabel-kabel yang tadinya saya sudah melakukan pemotongan kabelnya ya teman-teman. Sudah saya siapkan agar pembuatan video bisa cepat ya teman-teman. Tidak ada memotong-motong lagi, tinggal memilih-milih kabel yang akan digunakan. Baik, karena di sini saya tadi sudah memanaskan solder ya teman-teman. Lanjut saya melakukan penyolderannya. Di sini kaki plusnya saya isikan terlebih dahulu timah ya teman-teman. Isikan timah. Karena di elko-nya sudah berisi timah, saya tidak isikan timah ya. Baik, lanjut. Di sini kan tadi kaki positif ya teman-teman. Positif. Saya akan isikan kabel kaki positif. Baik, seperti itu ya teman-teman. Ini kaki positif. Nah, saya hubungkan ke kaki positif pada elko ya teman-teman. Baik, nah seperti itu. Seperti ini ya teman-teman. Plus. Lanjut, saya sambungkan di kaki minnya diode. Kaki min pada elko ya teman-teman. Baik, seperti itu ya teman-teman. Nah, saya sambungkan ke sebelah sini ya teman-teman. Di sini ya teman-teman. Nah, di sini diodenya di seri teman-teman ya. Nah, sekarang menghubungkan ke bagian CT. CT ini sebagai ground ya teman-teman. Ini power supply atau adapter ini, adapter atau power supply simetris ya teman-teman. Ada positif, negatif, dan ground. Baik, pemasangannya seperti ini teman-teman. Nah, ini kaki positif ya teman-teman, positif dari diode, dan ini negatif dari diode masuk ke negatif elko, dan positif diode masuk ke positif elko. Baik teman-teman, seperti itu. Nah, jadi ini power supply untuk powernya teman-teman. Nah, baik, selanjutnya saya akan memasang powernya teman-teman, atau penguat dayanya ya teman-teman ya. Nah, di sini memerlukan juga 3 kabel ya teman-teman. 3 kabel untuk menyambungkannya ke power supply. Nah, pada bagian sini ya teman-teman, ada negatif 25 volt dan positif 25 volt. Jadi kenapa di sini tertulis 25 volt? Pada modul ini tegangan maksimal yang dapat dimasukkan ke modul ini yaitu 25 volt ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan 18 volt. Modul ini masih mampu untuk hidup ya teman-teman. Baik, langsung sambung. Di sini positif, di sini negatifnya. Dan di yang sebelah sini adalah CT ya teman-teman. Nah, CT dari sini, dari tengah-tengah elko ini, dari CT trafo. Baik, langsung saya sambungkan ya teman-teman. Ini saya sambung. Ini power amplifiernya mono ya teman-teman.
Teman-teman dapat membelinya di toko-toko elektronik ya teman-teman. Toko elektronik. Nah, baik, jadi di sini saya sudah menyambungkan teman-teman ya. Ini terlepas tadi. Nah, baik, jadi di sini saya sudah menyambungkan ya teman-teman dua kabel untuk positif dan negatifnya. Lanjut saya sambungkan untuk kaki CT ya teman-teman. CT-nya di sebelah sini ya teman-teman. CT atau groundnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti inilah power supply untuk menyuplai model ini. Nah, 3 kabel ya teman-teman, positif, negatif, dan ground. Baik, lanjut saya pasang. Saya pindahkan terlebih dahulu videonya. Ini yang positif di model kita sambungkan ke positif elko ya. Yang main kita sambungkan ke main. Yang CT nya kita sambungkan di CT sebelah sini boleh. Nah, jadi seperti itu rangkaian power supply-nya ya teman-teman ya. Maaf, ini terlepas karena timahnya kurang banyak ini. Nah, jadi itulah pemasangannya. Nah, baik, di sini saya akan rapikan agar kelihatannya tidak membingungkan ya teman-teman, biar bisa dimengerti ya teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini rangkaian power supply dari penguat dayanya ya teman-teman. Nah, berikutnya di sini tegangan 220 voltnya yang masuk ke trafo dan diturunkan oleh trafo jadi 18 volt, dan seperti tadi yang saya bilang ya teman-teman. Di sini saya akan memasang ya teman-teman. Di sini memasang, tadi saya lupa, pertama videonya saya lupa untuk memasang kabel AC-nya. Padahal pertama itu yang saya pasang terlebih dahulu adalah kabel AC-nya ya teman-teman. Sini kabel AC-nya saya pasang di sini ya teman-teman. Di sebelah sini teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman. 0 dan 220 volt ya teman-teman ya. Dari tegangan PLN ini teman-teman. Nah, biasanya sebelah sini disertai dengan saklar ya teman-teman. Karena saya tidak memiliki saklar, saya tidak memasangnya ya teman-teman ya. Biasanya disertai saklar dan fuse ya, fuse biasanya teman-teman. Apa fungsi fuse-nya? Untuk bila ada arus berlebih yang masuk, fuse akan putus ya teman-teman, dan tidak merusak rangkaian atau trafonya ya teman-teman. Karena di sini saya tidak memiliki fuse, jadi saya tidak memasangnya ya teman-teman. Lanjut saya memasang di nol ya teman-teman. Di nol ini. Saat pemasangannya harus berhati-hati teman-teman, biar tidak konslet ya, karena ini tegangan 220 volt dari PLN ya teman-teman. Jika ini konslet, trafo teman-teman akan rusak ya teman-teman ya. Nah, ini 0 dan ini 220 voltnya. Penyolderan di sini sangat sulit ya teman-teman ya.
Nah, jadi ini dari PLN-nya, dari PLN sudah saya sambung. Kabel AC-nya sudah saya sambung ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, terputus lagi teman-teman. Ada ini gini ya teman-teman ya. Agak sulit ya teman-teman. Nah, baik, jadi inilah teman-teman hasilnya teman-teman. Sudah saya sambungkan ke CPLN. Ini adaptor atau power supply. Dari powernya sudah saya sambung ya teman-teman. Di sini jangan lupa untuk mengeceknya ya teman-teman, agar solderan tetap aman ya teman-teman, tidak terlepas atau konslet. Nah, berikutnya di sini teman-teman, saya akan memasang yaitu power supply dari penguat frekuensinya atau tone controlnya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah memiliki elko-nya 50 volt 4700 mikrofarad ya teman-teman. Ini juga hasil copotan ya teman-teman. Ini di seri juga sama seperti elko untuk adaptor atau untuk tegangan ke powernya ya teman-teman. Ini di seri seperti ini. Nah, negatif, positif, negatif, dan ini positif. Nah, untuk diode dari tone control, di sini saya sudah memiliki diodenya. Ini ya teman-teman, ini juga hasil copotan. Nah, diode ini dirangkai seperti ini teman-teman. Nah, ada positif dihubungkan ke negatif. Ini positif 2, ini negatif 2. Ini juga sama. Nah, jadi begini teman-teman. Sebelah sini ya. Sebelah sini masuk ke, di sini saya akan gunakan 12 volt dari trafo ya teman-teman. Ini sini masuk ke 12 volt. Ini ya teman-teman. Ini putus. Ini masuk ke 12 volt. Nah, dan positif negatifnya ini saya hubungkan ke diode. Hubungkan ke elko ya teman. Saya salah ngomong. Dihubungkan ke elko, positif dan negatif elko-nya. Baik, langsung saja ke perakitannya teman-teman ya. Ini saya akan isi timah terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Saya akan lanjut hubungkan ke trafo 12 volt. Baik ya, jadi ini saya sudah hubungkan ya teman-teman ya. Ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya akan rapikan agar ya seperti ini teman-teman. Sini saya sudah hubungkan ya teman-teman. Ini sama seperti tadi ya, boleh saja ini di posisi ini atau ini ya. Ini sekarang saya hubungkan ke positif dan negatif dari elko-nya ya teman-teman. Baik, saya penyolderannya tidak saya lihatkan ya teman-teman, agar videonya tidak terlalu lama ya. Nah, baik, jadi seperti inilah teman-teman penyolderannya ya teman-teman. Sini kaki positif pada diode ini masuk ke positif elko dan negatifnya masuk ke negatifnya. Nah, seperti ini. Ini juga power supply simetris ya teman-teman ya, untuk menyuplai dari tone control ya teman-teman, sebagai penguat frekuensinya ya teman-teman ya. Baik, jadi di sini saya akan menyambungkan yaitu 3 kabel ya juga teman-teman ya. 3 kabel masuk ke input tegangan dari tone control. Nah, baik, jadi teman-teman di sini saya akan sambungkan kabel terlebih dahulu pada tone controlnya ya teman-teman.
Sini ada positif, nah negatif, nah, dan groundnya ya teman. Nah, dalam penyambungan di sini berhati-hati ya teman-teman ya. Yang ada kabel atau solderan yang nyambung ya teman-teman akan menyebabkan konslet ya teman-teman, atau rangkaian tidak berfungsi teman-teman, berfungsi atau tidak hidup ya teman-teman. Baik, lanjut. Nah, di sini saya akan masangkan kabel ya untuk satunya teman-teman. Maaf teman-teman, kabelnya di sini tidak bagus-bagus ya teman-teman ya, karena saya memiliki kabel yang terbatas ya teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya sudah sambungkan kabel. Nah, lanjut, saya akan menyambungkannya ke power supply ya teman-teman. Nah, di sini yang putih ke ground ya teman-teman. Nah, maaf teman-teman, di sini saya belum menyambungkan ground dari trafo ke elko-nya ya teman-teman ya. Di sini saya akan menyambungkan terlebih dahulu ya teman-teman. Pada bagian sini ya teman-teman. Pada bagian sini. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah menyambungkan kabel CT atau groundnya ya teman-teman. Di sini ya teman-teman. Di pada bagian yang di seri ini ya. Nah, pada elko ya teman-teman. Di sini masuk ke CT atau untuk groundnya ya teman-teman. Hati-hati dalam menyambungkan pada trafo ya teman-teman, agar tidak konslet ya teman-teman ya. Baik, lanjut. Di sini saya akan menyolderkan input tegangan dari modul tone controlnya ya teman-teman. Nah, dimana di sini ada plus, negatif dan positif ya teman-teman. Di sini plus saya sambungkan ke bagian plusnya ya teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Dan bagian negatifnya ke bagian negatif dari diode ini, elko nya ya teman-teman ya. Maaf, saya salah kata ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah menyambungkan input tegangan di tone control ya teman-teman ya. Maaf, saya salah ngomongnya teman-teman. Saya sudah menyambungkannya ke bagian yang di sini, yang di tengah adalah ground, yang ini adalah positif, bagian ini adalah negatif. Di sini sudah berisi ya teman-teman tulisan pada tone controlnya ya teman-teman. Baik, lanjut. Di sini saya akan ini terputus ya teman-teman, maaf ya teman-teman ya. Ini saya kurang isi timah ya teman-teman. Nah, dan selanjutnya sekarang saya akan menyambungkan input ke power atau pengadaiannya ya teman-teman. Ini saya gunakan kabel seperti ini ya teman-teman. Baik, di sini saya ngambil dari outnya pada ini ya teman-teman, pada penguat frekuensinya ya teman-teman, atau tone kontrolnya ya teman-teman. Kabelnya seperti ini ya teman-teman, langsung sambung ke out. Nah, di sini juga ada ground dan untuk outnya yang satu ya. Sini langsung sambungkan ya teman-teman. Pada modul sudah berisi tulisan to ampli out, menuju ke ampli, artinya menuju ke ampli ya teman-teman. Penyambungan harus benar ya teman-teman ya, agar tidak ada bunyi dengung atau yang lainnya ya teman-teman. Ya, sekarang masuk ke penguat dayanya ya teman-teman, atau amplinya ya teman-teman. Di sini sudah ada input. Nah,
input yang ada tulisannya di powernya ya teman-teman. Sini saya sambungkan ya teman-teman. Maaf itu putus ya teman-teman, pasti itu kekurangan timah ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, jadi di sini saya sudah menyambungkan input dari power ya, yang didapat dari output dari tune control ya, seperti ini ya teman-teman. Di sini saya tune controlnya sudah isikan ground pada body potensio ya teman-teman. Nah, fungsinya untuk apa, yaitu agar tidak dengung, mengurangi dengung ya teman-teman ya. Nah, dengung pasti ada, tapi di sini saya akan menguranginya atau akan mengecil. Dengung itu kecil ya teman, sedikit. Ini sudah masuk ke input power. Nah, sekarang di sini saya akan menyambungkan kabel untuk speakernya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kabel untuk speaker sini ada dua ya, ground dan speakernya dari sini ya teman-teman. Nah, dari sini di belakang saya pasang dari belakangnya saja ya teman-teman, agar depannya tidak kelihatan berantakan ya teman-teman. Jika teman-teman lihat video saya dari awal, pasti teman-teman dapat gini ya teman-teman, dapat mengerti ya teman-teman ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kabel bisa dipasang ke plus pada speaker ya teman-teman. Sini saya akan mengambilkannya lagi satu untuk groundnya ya teman-teman ya. Untuk ground ini teman-teman. Nah, ini kabelnya terbatas ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Tadi pertama video saya lupa menunjukkan gini saya teman-teman ya. Speaker, speaker yang saya miliki saya lupa ya teman-teman. Ini untuk speaker ini dua ini teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Nanti terakhir video ini saya akan menunjukkan speaker yang saya gunakan. Nah, lanjut sekarang memasang untuk ininya ya teman-teman ya, preamp ya teman-teman ya. Preamp di sini atau penguat tegangan amplitudonya ya teman-teman. Sudah saya isikan ground juga pada body potensionya. Di sini memerlukan tegangan 12 volt ya teman-teman. Ada 12 volt dan ground satu ini teman-teman. Ini groundnya agar tidak dengung ya teman-teman. Nah, jika teman-teman menyambungkan tegangan ke modul ini ya, misalnya tegangannya dari adaptor min dan plus ya teman-teman. Nah, modul ini akan dengung ya teman-teman, suaranya tidak bagus ya teman. Ya, makanya daripada itu di sini saya ambilkan tegangannya yaitu positif dan ground ya teman-teman. Saya ambil atau menempel tegangan di ini ya teman-teman. Nah, pada bagian gini ya teman-teman, tune controlnya ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, lanjut kita pasangkan ke tegangan dari gini ya teman-teman, tune controlnya ya teman-teman. Ada positif, kita hubungkan ke positifnya, dan negatifnya kita ke ground ya teman-teman ya. Nah, ini pada positif ini teman-teman, positif dan di ground ya teman-teman ya, agar nantinya tidak dengung ya teman-teman. Nah, kenapa saya bisa mengatakan dengung ya teman-teman? Di sini saya sudah mencobanya ya teman-teman ya. Sudah mencoba, sudah mencari tahu apa penyebab dari dengung itu ya teman-teman. Oh, ternyata tidak min tapi ground. Kita sambungkannya itu ya teman-teman. Nah, positif sudah saya sambungkan, dan lanjut
soketnya ya teman-teman, soket dari preamp ini ya teman-teman, menggunakan kabel seperti ini juga teman-teman ya. Nah, pada bagian ini ground ya teman-teman, dan ini untuk input yang masuk ke mic. Nah, kita sambungkan di mic input, mic in gitu kalau di modul ya teman-teman, mic in. Baik, lanjut saya pasangkan dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini harus berhati-hati nyoldernya ya teman-teman, agar kabelnya tidak nempel ya teman-teman ya, bisa menyebabkan noise. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya saya akan memasangkan gini ya teman-teman, kabel output dari preamp ke power ya teman-teman. Nah, kenapa saya tidak pasangkan output dari preamp ini ke input tone control? Karena gini ya teman-teman, jika menghidupkan musik, volume dinaikkan ya teman-teman, ini preamp dinaikkan juga, tetap hidup dia teman-teman. Tetapi jika volume di tone control diturunkan, mic atau preampnya akan tidak berbunyi ya teman-teman. Maka dari itu saya masukkan output dari preamp ini ke inputnya power ya teman-teman, agar nantinya jika musik dimatikan ya teman-teman ya, biasanya itu untuk berpidato ya teman-teman ya. Jika tadinya musik hidup dan seorang melakukan pidato atau ngomong yang lainnya, musik dimatikan ya teman-teman, biasanya volume dikecilkan ya, itu termasuk juga teman-teman ya, dikecilkan. Kalau saya outputnya preamp saya sambung ke input tone control, pasti mic-nya tidak berbunyi ya teman-teman, jadi tidak bisa untuk digunakan untuk berpidato ya teman-teman. Maka dari itu saya sambungkan ke input ini ya teman-teman, input power ya teman-teman. Nah, di sini kabelnya seperti ini. Nah, saya isikan resistor ya teman-teman di sini ya teman-teman. Nah, di outputnya kenapa diisikan resistor? Agar nantinya preamp ini tidak menirukan ya teman-teman, tidak menirukan dari output tone control teman-teman. Seperti yang tadi bilang, jika dikecilkan dia tidak ikut kecil, dan gininya juga, mic-nya juga tidak mengikuti suara atau lagu yang masuk di tone control. Nah, lanjut saya akan masang ya teman-teman ya. Sini ya teman-teman, pada ini. Sini saya sudah isikan resistor ya teman-teman. Resistornya ukurannya 2K2 ya teman-teman. 2. Lanjut masuk ke input dari power ya teman-teman ya, agar nanti suaranya jika musik dimatikan ini tetap hidup ya teman-teman. Ini kabelnya agak berantakan ya teman-teman. Nah, jadi saya pasang di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, output dari preamp menuju ke power ya teman-teman ya. Saya sambungkan ke power saja teman-teman. Jadi ini saya akan rapikan sedikit teman-teman, agar kelihatan bagus di kamera ya teman-teman ya. Ini agak berantakan dikit teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini hati-hati teman-teman, agar kabel-kabelnya nanti tidak ada yang nyambung ya teman-teman ya, agar tidak konslet. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lanjut sekarang saya akan menyambungkan ini ya teman-teman ya, MP3 ya teman-teman. Di sini pada MP3
Saya sudah memiliki rangkaian adaptornya ya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Ini hasil copotan juga teman-teman. MP3-nya juga saya sudah memiliki lama ya teman. Ini hasil copotan yang dimana diodanya sama begini ya teman-teman. Ini positif, negatif, positif ke positif nyambung, negatifnya jadi satu, dan ini tengah-tengah. Ini untuk tegangan ya teman-teman, tegangan dari trapunya ya teman-teman, yang hitam, dan yang ini untuk out. Di sini ini single ya teman-teman, single supply ya teman-teman, negatif dan positifnya. Baik, di sini sudah ada negatif dan ini positif. Baik, langsung saja saya sambung ke ini ya teman-teman, ke trapunya ya teman-teman. Di sini bisa disambung di bagian setengah ampernya ya teman-teman, setengah ampere dari trapunya, bagian sini bawah belakangnya bisa disambung ya teman-teman. Di sini saya gunakan 6 volt ya teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, jadi di sini sudah saya sambungkan ya teman-teman ya. Sini sudah saya sambungkan. Sekarang saya sambungkan ke input tegangan dari modul MP3 ini teman-teman, dimana ini positif dan yang sebelah ini negatifnya ya teman-teman. Sini juga positifnya, di sini ya teman-teman, sudah saya tandai dengan ikatan ya teman-teman ya. Modul ini modul Bluetooth, dapat disambungkan ke HP ya teman-teman. Di sini sudah saya sambungkan ya teman-teman ke input dari MP3 ya teman-teman. Sekarang saya lanjut output dari MP3 masuk ke input ini ya teman-teman, tone control ya teman-teman ya. Nah, di sini agak berantakan dikit ya teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman, ini input dari gininya, modul Bluetoothnya. Sekarang saya sambungkan ke input dari tone control ya teman-teman. Kabelnya ada 3 yang teman-teman. Di sini yang tengah ground dan yang di sini kanan kiri ya teman-teman ya. Langsung saya sambungkan ke input dari tone control ya teman-teman ya. Sini harus berhati-hati juga teman-teman. Jika ini mepet solderannya, modul akan tidak bisa hidup ya teman-teman ya. Tidak bisa berbunyi maksudnya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nyambungannya yang seperti ini teman-teman. Jangan lupa ngecek dulu teman-teman. Habis selesai nyambung, kita cek agar nantinya tidak ada short ya teman-teman ya. Ini kabel untuk ini ya teman-teman, speaker ya teman-teman ya. Agak berantakan nih, ini dikit nih. Untuk speaker ya teman-teman. Dan di sini saya akan menyambungkan ini juga teman-teman, kipas ya teman-teman. Kipas untuk mendinginkan ini ya teman-teman, powernya. Di sini juga saya sudah memiliki ya teman-teman, memiliki ini ya teman-teman. Untuk power supply-nya ini sama seperti tadi ya teman-teman, sama seperti tadi ya. Untuk nyuplai gininya juga, Bluetoothnya ini sama rangkaiannya, tidak perlu saya ginikan lagi. Ini sama ya teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Baik, langsung saja saya sambung ya teman-teman. Baik, jadi tadi saya
gini ya teman-teman, batal menggunakan ini ya teman-teman, karena saya meminta tegangannya dari sini ya teman-teman, dari tegangan Bluetoothnya juga ya teman-teman, karena saya di sini kurangan kabel ya teman, dari sini tidak nyampe untuk menyuplai kipasnya ya teman. Nah jadi seperti ini teman-teman, rangkaiannya ya teman-teman, rangkaian amplinya ya teman-teman. Ini lanjut diperiksa ya teman-teman, diperiksa agar tidak ada konslet atau tidak salah sambung ya teman-teman ya. Nah seperti ini sudah benar. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah lanjut, sekarang saya akan masang gini ya teman-teman, speakernya ya teman-teman. Nah baik teman-teman, nah, jadi ini speaker yang saya gunakan ya teman-teman ya, mereknya Curve ya teman-teman. Balik teman-teman, mereknya Curve, nah, yaitu daya maksimal dari speaker ini yaitu 350 watt yang masuk ya, yang boleh masuk, karena hambatan 8 ohm ya teman-teman. Ini saya akan gunakan ya teman-teman ya. Saya taruh di sini ya teman-teman ya. Biasanya posisi speakernya tidak seperti ini ya teman-teman ya, karena nantinya suaranya kalau posisi seperti ini kurang bagus ya teman-teman, harus posisinya miring ya teman-teman, seperti speaker pada umumnya itu ya teman-teman. Baik, lanjut saya akan masang kabelnya terlebih dahulu teman-teman. Nah jadi sudah tersambung ya teman-teman ya. Jadi inilah rangkaian yang sudah saya buat ya teman-teman. Nah ini speaker dayanya yaitu 350 watt, dan ini powernya 200 watt. Nah masih bisa untuk menghidupkan speaker ini ya teman-teman. Nah sekarang saya lanjut untuk mengetes dulu ya teman-teman. Di sini saya akan sambungkan ke ini ya teman-teman, ke input AC ya teman-teman, dari PLN ya teman-teman ya. Di sini baik, saya sambungkan ya teman-teman. Nah teman-teman, ini rangkaian sudah berhasil ya teman-teman. Tadi speaker sudah mulai drung gitu dia teman-teman. Nah teman-teman, ini saya tadi coba untuk nyabut, berhasil, dan sekarang disambungkan lagi, hidup. Nah, kipas hidup ya teman-teman. Ini kipasnya hidup teman-teman. Nah dan di sini Bluetoothnya juga hidup teman-teman. Ini dapat dilihat hidup. Ini hidup ya teman-teman, PT. Di sini dibesarkan ya teman-teman, besarkan. Nah, suara bunyi di speaker ya teman-teman ya. Nah jadi Bluetooth hidup. Nah, saya langsung konekkan terlebih dahulu ya teman-teman di HP ya teman-teman. Sudah terhubung ya teman-teman ya. Nah jadi sudah terhubung ya teman-teman ya, connect ke HP ya. Di sini saya akan lanjut untuk lagu ya teman-teman. Ini lagu dari YouTube ya teman-teman. Saya coba. Nah seperti itulah teman-teman. Sini pasti penguat akhirnya akan hangat ya teman-teman jika berbunyi ya teman-teman. Sini ada subnya atau bassnya teman-teman. Ini ada treble, suara melengking atau frekuensi tinggi. Ini frekuensi rendah, dan ini untuk volume ya teman-teman. Ini untuk volume ya teman-teman. Jika ini dihidupkan, ini frekuensi rendah ya teman-teman. Nah jika ini tidak dihidupkan, ini mulai dihidupkan. Nah ini frekuensi tinggi ya teman-teman, frekuensi high. Tidak ada suara bass ya teman-teman. Nah baik, jadi inilah rangkaian yang sudah dapat saya buat ya teman-teman. Jika ada salah kata, jika ada salah, saya
melakukannya, saya mohon maaf, karena saya masih proses belajar dan mengingat ya teman-teman. Jadi itulah teman-teman ya, sekilas video dari saya untuk perakitan power 200 watt dan pemasangan tone control sebagai penguat frekuensi dan preamp sebagai penguat tegangan atau sebagai mic ya teman-teman, sebagai untuk input mic, penguat tegangan dari mic ya teman-teman. Baik, sekian dari saya ya teman-teman. Baik, jadi itulah video yang dapat saya buat atau rangkaian yang dapat saya buat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.